Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, saya Sekjen DPP Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 Jakarta. Saat ini saya berdiri di jantung atau di tengah-tengah markas Korem 141 Todopuli. Di samping kanan saya pemimpin Korem dari 18 Kodim di seluruh Sulawesi Selatan. Beliau adalah Brigjen TNI Budi Soeharto, SIP MSI. Assalamualaikum Jenderal. Waalaikumsalam Pak Kasbi. Apa kabar Jenderal? Alhamdulillah kita Jenderal, sehat semua. saya putra Sulawesi Selatan Bone. Tapi baru seumur hidup saya dengan umur sudah 40-an melihat ribuan orang yang sholat. Kenapa Pak Jenderal membiarkan masyarakat? Ini kan markas yang steril Jenderal. Ya baik Pak Asbi, terima kasih. Ini yang pertama saya ucapkan terima kasih kedatangannya Pak Asbi di markas Korem 141 Todopuli ini ya. Ini memang markas militer, namun kita sebagai satuan teritorial kita harus menyatu dengan masyarakat, terutama seperti saat ini kegiatan keagamaan, sholat id bersama, kita juga potong korban bersama. Ini salah satu kita mendekatkan diri pada masyarakat dan supaya masyarakat juga dapat lebih mengenal kepada Korem 141 Todopuli ini. Ini memang kita laksanakan ya terbuka supaya masyarakat kita hari ini terutama kita bisa sama-sama belajar. Itu kita hablum minallah dan hablum minanas, hubungan kita dengan yang di atas kita sebagai ibadah, sedangkan kita ibadah manusia ini sebagai makhluk sosial kita harus saling membantu yang masyarakat yang membutuhkan, sehingga ini dapat ada interaksi hubungan antara khususnya anggota Korem 141 dengan masyarakat, sehingga kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat gitu Pak. Oh, Pak Jenderal, selain tadi sudah sholat id, rakyat sipil siapapun tidak mengenal kasta strata, semua bisa masuk tanpa pandang bulu bisa masuk ke markas. Padahal ini kami yakin betul markas yang sangat steril. Hari ini diperlihatkan lagi kita begitu banyak sapi yang dikorban, dan saya dengar ini banyak sekitar ini masyarakat yang hadir. Kenapa Jenderal sampai menghadirkan seluruh golongan masyarakat bisa menikmati sapi korban? Apa yang melatar belakangi Pak Jenderal sangat dekat dengan rakyat kecil Jenderal? Ya, itu tadi saya sampaikan bahwa kita satuan teritorial tentunya harus lebih merakyat, kita harus lebih memahami kesulitan rakyat yang ada di sekeliling kita, terutama ini yang ada di Sulawesi Selatan ini. Kita membawai 18 kodim dan ini sudah kita laksanakan serentak di setiap kodim. Pokoknya harus menyatu dengan masyarakat ya. Kita bantu kesulitan masyarakat gitu Pak. Ya Pak Jenderal, ini pertanyaan kritis. Saya keliling Indonesia dari 38 sekarang provinsi, 500 lebih kabupaten kota. Saya lihat Pak Jenderal terlalu berani mengumumkan anggarannya Jenderal di Korem. Itu kan sensitif anggaran yang masuk di Korem. Kenapa Pak Jenderal begitu vulgar mengumumkan? Apa yang melatar belakangi Pak Jenderal vulgar banget mengumumkan anggaran? Baik Pak Asbi, tadi mungkin Pak Asbi lihat itu ya, yang ada di papan itu. Ini memang kita dalam rangka keterbukaan informasi, keterbukaan anggaran. Jadi kita ini dalam rangka juga program reformasi birokrasi. Tentunya kita Korem 141 ini mendapat anugerah untuk ditunjuk sebagai perwakilan Angkatan Darat untuk maju ke tingkat nasional program zona integritas. Salah satunya program zona integritas selain pelayanan juga keterbukaan anggaran. Baik kita ke dalam anggota sendiri, sehingga anggota semuanya tahu dari pangkat prada sampai pamen, ini tahu semua anggaran yang ada di staf-staf. Apalagi bisa Pak Asbi mungkin tadi yang aktivitas sosialnya di bidang anti korupsi, ya Pak Asbi bisa melihat bagaimana anggaran, pengelolaan anggaran di Korem ini dengan terbuka semua. Jadi untuk menghindari adanya korupsi, penyalahgunaan anggaran itu. Ya. Pak Jenderal, ini pertanyaan terakhir tapi sangat kritis. Bone ini dari seluruh 24 kabupaten Sulawesi Selatan paling banyak LSM Ormas, wartawan. Tapi saya melihat Pak Jenderal tidak takut memanggil kopi darat atau ngopi-ngopi.
Kenapa Pak Jenderal sangat dekat dengan LSM, Ormas, wartawan? Apa yang melatar belakangi Pak Jenderal? Pak Ya. Jenderal kan bukan calon presiden. Ya, ini baik, bagus sekali pertanyaan Pak Hasbi tadi ya. Jadi ya ini melalui kegiatan-kegiatan tersebut ini kita bisa mendengar aspirasi dari masyarakat, mungkin dari aspirasi LSM yang mungkin menyuarakan hati rakyat. Jadi kita sudah tahu, oh ternyata seperti ini. Nah, ini dengan kita tahu kesulitan atau mungkin ada miskomunikasi antara kita, antara mungkin LSM atau mungkin kelompok masyarakat tertentu, dari kegiatan itu kita jadi tahu, oh kita saling bertukar pikiran. Nah, jadi tidak ada dusta di antara kita, Pak Hasbi ya. Baik saudara pemirsa, dimanapun Anda berada, saya Sekjen DPP Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 Jakarta. Saya sangat bangga dan terharu bisa mewawancara langsung Jenderal TNI Bintang 1 yang memimpin Korem dari 18 Kodim di seluruh Sulawesi Selatan. Sangat besar saudara. Bahkan teritorial beliau ada 32 jam bisa menempuh, yaitu di perbatasan dekat NTB. Kalau di NTB tinggal 5 jam saudara. Teritorinya Korem 141 Todopuli begitu luas, tapi alhamdulillah begitu terkendali dan begitu aman, begitu piawai, begitu sigap, begitu ari, bijaksana dan tegas oleh Bapak Danrem kita ini. Kita doakan Jenderal kita selalu sehat untuk memimpin Republik ini. Beliau adalah Danrem Brigjen TNI Budi Soeharto SIP MSI. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.